Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenung sebagian lagi renungan firman Tuhan yang terambil daripada kitab Roma 12 ayat 1 sampai ke 8, tapi hari ini kita akan baca satu ayat saja, yaitu dalam ayat yang kedua di sana, yang berkata ataupun berbunyi seperti demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah kata firman Tuhan dalam ayat yang kedua di sana. Dan satu tajuk yang begitu indah yang saya mau bawakan pada hari ini, yaitu berubah tapi berprinsip. Berubah tapi berprinsip. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah, umum mengetahui bahwa keadaan dunia pada saat ini telah banyak berubah, dan tidak sama lagi dengan cara hidup dunia ataupun manusia yang dulu. Lalu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dunia pada saat ini, makanya kita juga harus berubah. Sebab jika tidak sedemikian, maka kita akan tertinggal. Nah, inilah di antara kata ataupun kalimat yang selalu kita dengar percakapan di antara manusia ataupun orang-orang pada masa ini, ya. Manusia memang tidak mau ketinggalan zaman. Orang-orang ini memang tidak mau ketinggalan dengan arus kemodernan yang pesat membangun yang berlaku pada saat ataupun masa ini. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita kita jangan lupa. Jangan kita lupa bahwa ada pembacaan dalam ayat yang kita belajar pada hari ini, yaitu Alkitab mengajarkan kepada kita untuk merubah pikiran dengan tujuannya adalah pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya di sana? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, perubahan dalam dunia yang begitu cepat dan menyilaukan mata membuatkan kita tanpa sadar kita dibentuk dan mengikuti teladan ataupun kehidupan dunia ini. Namun Alkitab mengingatkan kepada kita semua sebagai umat-umat Tuhan agar kita tetap senantiasa sadar, dan tidak mengikuti keadaan dunia ini. Mengapa? Sebenarnya yang duniawi itu harus menjadi gerejawi, ya. Sementara yang gerejawi itu adalah jangan pula menjadi duniawi, ya. Artinya ajaran dalam Alkitab, saudara, harus kita junjung tinggi, ya, di tengah kuatnya arus dunia ini. Yang kedua, supaya tahu kehendak Allah, kata firman Tuhan. Apa maksudnya di sana? Ya? Nah, kehendak Allah sebenarnya tidak usah kita nanti lewat mimpi ataupun inspirasi, ya? Sebab semuanya tertulis di dalam Alkitab. Makanya semakin banyak kita membaca Alkitab, maka semakin kita mengetahui yang mana kehendak Allah di dalam kehidupan kita, ya, dalam dunia ini. Kita akan mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita di dunia ini yang sentiasa berubah setiap waktu. Saudaraku, sesungguhnya ada banyak perkara yang lewat di pandangan mata kita, dan kadang-kadang hal itu sangat membujuk hati kita, ya. Tetapi dengan cara kita mengetahui kehendak Allah di dalam ajaran firman Tuhan, maka kita akan dapat memilih mana yang baik, tepat, dan sempurna. Dan pilihanmu itu, saudara,
menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia selalu menawarkan banyak hal-hal yang indah, ya, sehingga kita terasa ingin mencoba itu dan ini. Dan kadang-kadang kita tanpa sadar, ya, kita menjadi orang Kristen yang kehilangan prinsip dan identitas. Tetapi kita jangan lupa bahwa dalam ayat bacaan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua di sana sudah memperingatkan, ya, sudah mengingatkan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan supaya kita hidup tidak ataupun jangan menjadi sama seperti dunia ini, ya. Artinya hidup kita harus suci, ya. Hidup kita harus menjagai kekudusan hidup kita, ya, agar keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan Yesus janjikan tidak musnah oleh akibat pengaruh dunia yang menyesatkan pada saat ini. Jadi apa yang harus kita buat dan responi sesuai dengan ajaran firman Tuhan, saudaraku, yaitu mari kita fokus dan pandang kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang ditunjukkan ataupun dituntun oleh firman Tuhan, agar hidup kita berbahagia selama-lamanya. Inilah renungan firman Tuhan pada hari ini. Jadi terima kasih atas kesetiaan kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Dari dimanapun Anda bekerja dan berkarya pada hari ini, saya berdoa agar Anda bekerja dan berkarya sehingga sukses dan berhasil. Tetaplah hidupmu selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada Allah sambil mengucap syukur. Tetaplah hidup kita semangat dan melayani Tuhan sampai selamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan puji Tuhan.